Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai orbital hibrida. Apa itu orbital hibrida? Ya. Untuk mengetahui mengenai orbital hibrida, kalian harus memahami konsep karbon terlebih dahulu. Ya, kenapa konsep karbon yang akan kita bahas di sini? Karena orbital hibrida yang akan kita bahas di sini adalah terutama orbital hibrida untuk atom C. Ya. Nah, kenapa untuk atom C? Karena khusus kita hanya membahas senyawa-senyawa organik. Ya. Karena atom C itu terdapat pada senyawa organik. Nah, karbon itu mempunyai dua elektron dalam orbital 1s. Ya, seperti kita ketahui ya, karbon dengan 6 elektron atau 6 nomor atom. Konfigurasi elektronnya itu adalah 1s2, 2s2, 2p2. Ya. Jadi si karbon ini mempunyai 2 elektron dalam orbital 1s. Kemudian orbital 1s ini merupakan orbital yang terisi penuh dan tidak digunakan untuk membentuk ikatan. Nah, jadi kalau mau berikatan kita tidak menggunakan orbital yang ini ya. Nah, keempat elektron pada tingkat energi kedua dari karbon merupakan elektron ikatan ya. Jadi 4 elektron yang ada pada tingkat energi kedua inilah yang digunakan untuk berikatan. Ya, tingkat energi kedua itu maksudnya berada pada kulit kedua. Ya. Nah, elektron pada kulit kedua inilah yang digunakan untuk berikatan atau biasa kita sebut sebagai elektron valensi. Jadi, ikatan-ikatan yang terjadi pada senyawa karbon itu ya, si karbon itu menggunakan orbital 2s dan 2p. Kemudian ada 4 elektron pada tingkat energi kedua ya. Jadi di orbital 2s ada 2 elektron. Di orbital 2p juga ada 2 elektron ya. Nah, satu orbital 2s, jadi 2s itu mempunyai satu orbital kan ya, orientasi atau kamar elektronnya si 2s itu ada 1. Nah, kalau P, 2P ada 3, ada PX, PY, dan PZ. Ya. Nah, namun demikian, karbon itu tidak menggunakan keempat orbital tersebut dalam keadaan murninya untuk berikatan. Ya. Jadi, ini adalah orbital dari 2s dan 2p. Nah, jadi ada 1 orbital 2s dan ada 3 orbital 2p. Nah, keempat orbital ini tidak dipakai untuk berikatan. Ya, jadi kalau si karbon mau berikatan dengan atom yang lain, ya, C mau berikatan dengan atom yang lain, seperti kita ketahui bahwa C itu mempunyai 4 tangan ikatan. Ya. Jadi kalau si C ini mau berikatan dengan atom yang lain, maka tangan-tangan ikatannya ini tidak menggunakan orbital S, tidak menggunakan 1 orbital S dan 3 orbital P. Ya. Jadi dalam keadaan murninya si karbon ini kalau mau berikatan tidak menggunakan orbital S dan P yang dia miliki. Ya. Melainkan si karbon ini mengalami hibridisasi. Jadi untuk berikatan ini kan artinya ini kan elektron ya, elektron, ini juga elektron. Kalau mau berikatan si elektron ini kan harus berpasangan ya. Kayak gini nih, ini kan berpasangan. Ya. Nah, untuk berikatan si elektron ini sama ini kan harus berpasangan. Nah, untuk berpasangan dia harus mengikat atom lain atau mengambil elektron
dari atom lain ya supaya dia jadi berpasangan. Nah, si elektron ini ya, elektron yang ini kalau mau berikatan dengan atom yang lain ya, maka elektron pada atom lain itu tidak berpasangan dengan elektron pada karbon pada orbital 2s atau 2p-nya. Ya, jadi elektron itu nggak langsung berikatan ke sini, tidak. Kenapa? Karena ternyata ya untuk mencapai keadaan yang stabil ketika mereka berikatan, faktanya ya karbon tersebut mengalami hibridisasi. Ya, jadi mengapa mengalami hibridisasi tadi? Supaya mencapai suatu keadaan yang stabil. Jadi si karbon itu lebih stabil kalau orbitalnya mengalami hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Ya, hibridisasi itu adalah proses peleburan orbital. Ya, jadi hibridisasi itu peleburan orbital. Jadi kalau hibridisasi pada atom karbon berarti melebur keempat orbital atomnya si karbon menjadi orbital baru yang memiliki tingkat energi yang sama. Ya, jadi atom karbon itu mengalami hibridisasi orbitalnya. Tadinya kan 2s di tingkat energi yang lebih rendah, 2p tingkat energi yang lebih tinggi daripada 2s. Nah, kalau mereka melebur ya, mengalami hibridisasi, maka si orbital 2s dan 2p ini ya akan menjadi atau melebur, bergabung dan berada pada suatu tingkat energi yang sama. Nah, tingkat energinya itu berada di atas tingkat energi 2s tetapi di bawah tingkat energi 2p. Ya, seperti ini. Jadi kalau 2s itu lebih rendah, di sini tingkat energinya, nah 2p di sebelah atas, maka orbital hibridisasinya itu ada di antara tingkat energi 2s dan 2p. Ya, seperti itu. Jadi mereka mempunyai tingkat energi yang sama. Ya, itulah yang disebut dengan hibridisasi. Nah, kemudian orbital hibrida dari atom C itu ada berapa sih? Ada berapa macam sih orbital hibrida dari atom C? Nah, orbital hibrida dari atom C itu ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis orbital hibrida pada atom C. Yang pertama, atom karbon itu bisa mengalami hibridisasi sp3. Nah, dia mengalami hibridisasi sp3 itu artinya satu orbital S melebur dengan 3 orbital P. Nah, maka kalau satu orbital S dan 3 orbital P itu melebur menjadi satu orbital yang baru yang dinamakan orbital hibrida, maka hibridisasi yang terjadi adalah hibridisasi sp3. Dan hibridisasi ini digunakan bila atom karbon membentuk 4 ikatan tunggal. Jadi hibridisasi sp3 itu terjadi jika karbon mengikat 4 atom yang lain. Nah, contohnya ini CH4, si C ini mengikat 4 atom kan. Kemudian C2H6, C yang ini mengikat 4 atom. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini juga sama, mengikat 4 atom. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, selain mengalami hibridisasi sp3, orbital hibrida atom C itu atau karbon itu juga bisa mengalami hibridisasi sp2. Nah, hibridisasi sp2 terjadi jika satu orbital S melebur dengan 2 orbital P. Ya. Jadi hibridisasi sp3 terjadi jika satu orbital S melebur dengan 2 orbital P.
Hibridisasi ini terjadi ya, digunakan apabila si karbon membentuk ikatan rangkap. Jadi, kalau karbon membentuk ikatan rangkap, nah rangkapnya rangkap berapa? Rangkap 2. Maka dia akan mengalami hibridisasi sp2. Atau, ya, cara mudahnya lagi untuk memahami ini, kalau hibridisasi sp3 karbon mengikat 4 atom, nah pada hibridisasi sp2 karbonnya mengikat 3 atom. Nah, jadi atom yang diikat sama si karbon berkurang, yang tadinya 4 menjadi 3. Kenapa 3? Karena dua tangannya si karbon ini dipakai untuk berikatan rangkap. Ya. Nah, karbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 ini disebut sebagai karbon sp2. Ada berapa atom yang diikat sama si karbon sp2? Karbon yang mengalami hibridisasi sp2 ada 3 atom. Jadi karbon ini mengikat 3 atom. 1, 2, 3. Sama dengan yang ini, dia juga mengikat 3 atom. 1, 2, 3. Nah, kemudian orbital hibrida yang terakhir yang dibentuk oleh atom C, ya, atom C itu bisa mengalami hibridisasi sp. Hibridisasi sp ini terjadi jika ya, satu orbital s berikatan atau melebur dengan satu orbital p. Sorry, bukan berikatan ya, tapi melebur. Jadi hibridisasi sp itu terjadi jika satu orbital s melebur dengan satu orbital p. Kalau hibridisasi sp3, satu orbital s dengan 3 orbital p. sp2, satu orbital s dengan 2 orbital p. Maka hibridisasi sp, satu orbital s dengan satu orbital p. Nah, hibridisasi sp ini digunakan apabila karbon membentuk ikatan rangkap 3. Ya. Jadi kalau karbon membentuk ikatan rangkap 3, maka dia akan mengalami hibridisasi sp atau ikatan rangkap yang terakumulasi. Jadi dua ikatan rangkap terhadap suatu atom karbon tunggal, ya. Contoh seperti ini. Kalau yang ini si karbon yang berikatan rangkap 3. Nah, kalau ini karbon yang berikatan rangkap terakumulasi, ya. Artinya si karbon itu ada 2 ikatan rangkapnya. Akumulasi, ya. Nah, karbon yang berikatan rangkap 3 atau karbon yang mengalami ikatan rangkap terakumulasi, ya, dia mengalami hibridisasi sp. Ya, ciri-cirinya atom karbon yang mengalami hibridisasi sp, ya. Kalau hibridisasi sp3, C-nya mengikat 4 atom, hibridisasi sp2 mengikat 3 atom, maka hibridisasi sp si karbonnya itu hanya mengikat 2 atom, ya. Oke, kita lihat karbon ini kan berikatan rangkap 3. Ternyata ada 2 atom yang dia ikat. Sama halnya dengan yang ini, hanya 2 atom yang dia ikat, yang ini sama yang ini, ya. Demikian juga karbon yang ini. Nah, karbon yang ini dia mengalami hibridisasi sp, ya. Hanya 2 atom yang dia ikat. Tapi kalau karbon yang ini bukan sp. Kenapa? Karena ada 3 atom. Kalau 3 atom berarti dia hibridisasinya sp2, ya. Ini juga sama, sp2. Nah, yang sp yang mana? C yang di tengah ini, ya. Jadi dia mempunyai 2 buah ikatan rangkap. Dia mengalami hibridisasi sp, ya. Oke, baik. Demikian penjelasan saya mengenai orbital hibrida. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.